Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ya. Ibu Dorcas. Shalom, Febe semuanya, kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Anda baik semuanya? Ya, luar biasa Bu, baik. Amin, amin. Oke, ada pertanyaan? Iya Febe? ada Bu, ada yang bertanya Bu, kalau suami istri itu boleh nggak sih Bu nonton blue film dan oral seks? Ya, nonton blue film dan kemudian melakukan oral seks ya. gitu ya. Bagus sekali nih pertanyaan. Karena sekarang kayak begitu tuh sudah mewabah ya. Bahkan banyak orang Kristen berpikir ya, kalau suami istri tidak diwarnai begitu-begitu, bosan dong, jenuh, Ya. jemu gitu loh. Tapi saya ingatkan bahwa hubungan suami istri itu harus dikondisikan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu didasari oleh kasih Kristus. Kalau hubungan suami istri tidak didasari oleh kasih Kristus, bisa cepat bosan, cepat jenuh, cepat dingin rasanya. Apalagi kalau kemudian sudah mulai melihat kekurangan masing-masing, kekurangan satu dan lainnya, semakin mengendorkan gairah, mengendorkan cinta dan sebagainya. Karena hubungan mereka ketika mau melakukan pernikahan kudus di hadapan Tuhan bukan berdasarkan kasih Kristus. Kalau kasih Kristus itu menutup segala-galanya. Istri yang sekarang sudah tidak seperti gitar, tapi sudah seperti pohon, batang pohon asem yang gede, sudah tidak terlalu berpengaruh dan tidak menjadi masalah. Atau istri yang kemudian sekarang banyak mengalami kekurangan ya, dia mungkin sering cepat masuk angin, atau dia kadang-kadang lelah oleh tugas-tugasnya, atau dia ternyata menjadi wanita yang sekarang seperti tidak ingin lagi kayak dulu ketika belum menikah, mengurus rambut dengan lebih serius gitu ya, merawat badan, kulit dengan juga lebih serius lagi. Nah, itu sudah tidak akan menjadi masalah bagi suami untuk kemudian membuat dia jenuh, bosan, membuat dia jadi tawar hati, membuat dia jadi kehilangan gairah kepada istri. Begitu juga sebaliknya, mungkin suaminya dulu wow, seperti binaragawan yang sterk, atau badannya begitu slim, tapi slim yang kuat, berotot tapi otot yang bagus. Tapi sekarang wah, kok sekarang ada perbedaan ya? Kenapa? Karena ada bantal di perut, perutnya udah mulai maju dan sebagainya, rambut mulai berwarna dua, ya nggak usah diresahkan. Kalau mau diurus lagi rambutnya ya paling tidak ya udahlah dikasih hitam lagi gitu ya, tapi jangan dikasih warna merah, hijau, kuning gitu, kan tidak serasi ya. Karena Tuhan sudah tahu orang Asia itu bagus rambut hitam karena tipe wajahnya seperti ini, kulitnya seperti ini. Nah, kalau kemudian dipaksakan kita mengenakan atau kita berlagak tampil seperti orang Eropa, ya ndak klop, kurang matching gitu, ya kan? Iya. Jadi dilihat bukan indah, tapi kitanya juga lihat juga rada-rada silau gitu. Ya oke lah. Tapi intinya ketika suami istri menikah karena kasih Kristus yang menutup segala-galanya. Suami mudah menutup kekurangan dan kesalahan istri, istri mudah menutup kekurangan dan kesalahan
suami. Jadi dua-duanya bisa bersyukur gitu. Kan Blue Film kok tidak sengaja pas lagi buka YouTube terus tiba-tiba muncul gitu Bu. Ya. Nah, tadi saya sedang berbicara tentang dasarnya ya, hubungan suami istri, supaya kita tidak mereka-reka dan mencari-cari hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Nah, jadi lebih baik kalau kita walaupun dengan istri sendiri, suami sendiri, jangan dirangsang, dibangkitkan karena melihat yang seperti itu. Otomatis itu akan mengotori pikiran kita dan imajinasi kita, sehingga kalau tidak melakukan seperti itu, dan sekarang tuh model-model Blue Film udah lebih gila lagi loh. Kita tidak bisa lagi dengan istri kita tidak bisa lagi dengan suami kita dengan benar gitu, dengan tepat, dengan seharusnya. Akhirnya akan apa? Akhirnya akan beli-beli di luaran karena terbiasa dipancing oleh hal itu. Saya yakin sekali lagi kalau hubungan suami istri didasari kasih Kristus tanpa dipancing oleh variasi Blue Film, tetap akan bisa bergairah satu dengan yang lain. Bahkan kasih itu akan membuat kita hubungan seks bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, tapi juga kemudian kita merasakan ada satu aliran kasih yang hangat. Walaupun melakukan hubungan seks, tapi bukan hanya rangsangan daging, tapi juga kehangatan jiwa. Aliran kasih dari suami dan aliran kasih dari istri yang betul-betul pure murni menghangatkan jiwa kita, dan akan menambah rasa kasih sayang kita kepada pasangan kita. Akhirnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan memang kalau kita melihat-lihat Blue Film seperti itu akan membuat kita akhirnya bertindak, berperilaku seperti pemeran dalam Blue Film itu, dengan gerakan-gerakan yang, maaf kata saya akan bilang, kadang-kadang sadis loh. Gerakan-gerakan orang di dalam Blue Film sangat sadis. Wanita diperlakukan seperti kuda. Mereka melakukan hubungan seks dari belakang. Ada pria yang puas kalau dia sudah sedikit atau sudah melukai istri secara fisik, istrinya kesakitan, dan kemudian dia melakukan hubungan seks, dia puas. Nah, jadi cenderung kepada juga bukan hal yang manis, indah, elok gitu loh, bisa dinikmati, tapi kepada kecenderungan sadis gitu. Makanya kemudian mereka melakukan hal yang tidak senonoh dan tidak benar, yaitu apa? Pada akhirnya melakukan oral seks. Ingat bahwa Allah menciptakan mulut dan lidah bibir kita adalah untuk memuji dan memuliakan Allah, untuk membangun orang lain, mengalirkan perkataan yang menyembuhkan, memulihkan, menenangkan, perkataan untuk kita berdoa dengan penuh kuasa. Mulut lidah bibir bukan mengeluarkan kata yang tajam pun, kasar, kotor pun jangan, apalagi dipakai untuk hal yang tidak semestinya melakukan oral seks. Biasanya orang sering melakukan oral seks ya, pikirannya penuh dengan hal yang kotor juga gitu loh. Dan kadang-kadang kemudian mudah mengalami depresi karena melakukan sesuatu yang tidak mana semestinya. Mulut bukan untuk kita pergunakan untuk hal itu gitu. Mulut untuk memancarkan kehidupan dari Allah, dari Kristus gitu. Nah, jadi juga itu sebabnya seperti pertanyaan kamu, kalau melihat Blue Film atau gambar-gambar porno juga kali ya, yang tak sengaja, ya jangan terus apa sih nih? Kalau sudah pastilah sepintas itu, kalau sudah kayak aneh, atau kalau kita udah dalam Tuhan sungguh-sungguh ya, roh kita udah ini kayak nggak bener, atau sudah mulai kelihatan, misalnya laki-laki perempuan ciumannya sudah tidak kudus ya, tidak indah. Nah,
langsung aja kita arahkan pandangan kita ke lain hal. Kalau kita makanya sosmed, media sosial mesti berhikmat dan bijaksana. Jangan mentang-mentang anak-anak muda semau-maunya. No, dari mulai muda kita harus mulai izinkan Roh Kudus mengontrol pikiran kita dan firman yang memenuhi pikiran kita sehingga selalu kudus tanpa terpaksa. Dan kita hal itu akan menjadi tidak butuh lagi, nggak kepengen gitu loh, nggak kepengen gitu gosip-gosip yang artis kawin cerai ternyata sudah juga nggak kepengen lagi, itu otomatis. Tapi seberapa dalam, seberapa setia kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, itu yang menentukan kita masih mudah tertarik hal yang kayak begitu atau sama sekali sudah tidak tertarik. Harusnya yang kedua. Terus hidup kita menonton enggak? Banyak hal indah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Wow, banyak sekali lah. Jadi jangan kecil hati untuk tetap mengikuti kebenaran dan pimpinan Roh Kudusnya. Kita selalu hidup di dalam kekudusan. Oh iya Bu, kalau misalkan diajak teman terus kita nggak mau Bu, terus kita dibilangin kamu mah cupu, sok suci, nah itu bagaimana ya Bu? Biarin, hidup kita itu bukan karena perkataan orang, tapi hidup kita karena perkataan Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa pandangan orang dan komentar orang, tapi hidup kita ditentukan di dalam Yesus Kristus melalui kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Oke, puji Tuhan. Yuk kita doakan teman-teman kita, saudara-saudari kita dalam nama Yesus Bapa Surgawi. Biar pasangan suami istri, apalagi yang belum menjadi suami istri, biar tetap mau menjaga dalam kekudusan dan kebenaran dengan cara hidup menjadi orang Kristen, mau dipimpin Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga hal-hal yang tidak berguna, hal yang mengotori, hal yang membuat kita menjadi bercacat celah lagi tidak kami lakukan. Semua roh blue film, pikiran kotor, pikiran najis keluar dari anak-anak Allah. Semua orang ses keluar dari anak-anak Allah, dan mulut bibir mereka dikuduskan kembali oleh darah Yesus. Mulut bibir lidah itu untuk diperurakan, meninggikan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Dia. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Dan suami istri semua hidup atas dasar hubungan kasih Kristus yang abadi dan hangat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan masalah Anda kirim ke nomor WhatsApp ini ataupun kesaksian ke nomor WhatsApp 0895-6323-58989. Masalah Anda, pertanyaan Anda akan kami doakan dengan sungguh-sungguh sampai Anda mengalami kemenangan dan bisa menjadi bahan untuk membahas masalah dalam acara Yesus Sahabatku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus adalah sahabat kita yang sejati.